Oke, salam teman-teman semua. Di video kedua kali ini saya akan membahas bagaimana dampak dari respon kebijakan pemerintah terhadap pasar modal Indonesia. Nah, bagaimana dampaknya? Kita tahu pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam skenario agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh 2,3%. Untuk bisa tumbuh 2,3% agar tidak jatuh pada skenario berat minus 0,4% pertumbuhan Indonesia pada tahun ini, pemerintah Indonesia akhirnya menaikkan defisit APBN menjadi 1.000 triliun dari sebelumnya 300 triliun. Nah, kita tahu konsekuensinya apa? Konsekuensinya stimulus itu digunakan untuk membantu konsumsi masyarakat untuk tetap tumbuh dengan adanya stimulus 110 triliun dan juga untuk membantu industri untuk tetap bisa bekerja dengan cara pemotongan pajak untuk sektor industri sebesar 70 triliun. Sisanya 70 triliun digunakan untuk kebutuhan rumah sakit dan berbagai macam peralatan medis lainnya untuk membantu melawan coronavirus ini di Indonesia. Sisanya 150 triliun digunakan untuk kembali menghidupkan ekonomi Indonesia. Nah, konsekuensi dari tambahan 400 triliun defisit APBN ini, defisit APBN Indonesia menjadi sekitar 1.000 triliun. Nah, dari mana pendanaan defisit APBN sebesar 1.000 triliun ini? Pada kondisi normal, biasanya yang menyerap defisit APBN Indonesia adalah perbankan nasional memberi hutang kepada pemerintah lewat jalur kredit. Mereka memberikan hutang kepada pemerintah Indonesia dengan pemerintah Indonesia menerbitkan SUN. Nah, sekarang perbankan-perbankan Indonesia mengalami masalah, kemudian juga biasanya investor asing juga membeli surat utang Indonesia untuk membantu menutup defisit APBN. Tapi sekarang juga investor asing cenderung keluar dari pasar modal Indonesia. Sehingga yang bisa menutup defisit APBN adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia menutup defisit APBN ini bisa dengan menggunakan cadangan devisanya. Nah, konsekuensi dari Bank Indonesia menutupi defisit APBN dengan cadangan devisanya atau dengan berbagai cara lain, itu adalah membuat nilai tukar kita cenderung melemah karena defisit biasanya kalau cadangan devisa turun, rupiah kita cenderung melemah dan konsekuensinya adalah rupiah kita kemungkinan cenderung melemah. Jadi rupiah kita kemungkinan akan cenderung melemah dalam jangka pendek posisi 16.500 sampai 17.000. Kemungkinan yield SUN kita juga akan naik karena posisi cadangan devisa kita diperkirakan akan terus mengalami penurunan sehingga asing cenderung akan keluar ke pasar obligasi Indonesia. Jadi baik dari luar negeri, dolar akan terus menguat karena kebutuhan dolar masih akan sangat-sangat besar di luar Amerika. Yang kedua, kebutuhan dolar akan sangat-sangat besar untuk menjaga rupiah tetap di level yang sekarang, yang stabil, di tengah kebutuhan defisit APBN yang sangat besar, sebesar 1.000 triliun tadi. Oleh karena itu, saya berekspektasi nilai tukar kita akan mengalami pelemahan dalam jangka pendek, mungkin akan sekitar ke level 17.500 sampai 18.000, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Nah, konsekuensinya apa dari hal ini? Konsekuensinya dari hal ini adalah selisih imbal hasil antara yield kita dengan di Amerika akan cukup tinggi. Kita lihat selisih imbal hasil antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika cukup tinggi sehingga akan cukup atraktif bagi kita jangka menengah dan jangka. Nah, kalau kita lihat selain dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah, obligasi Indonesia juga mengalami tekanan dari sisi inflasi. Kita tahu sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tutup pabriknya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memproduksi barang, sehingga kecenderungannya inflasi akan lebih tinggi tahun ini dibanding tahun lalu, namun masih tetap terkendali dalam posisi target Bank Indonesia sekitar 3,5%. Nah, kalau kita lihat, resiko berinvestasi di Indonesia juga masih cukup tinggi, dilihat dari yang namanya credit default swap, di mana credit default swap cenderung mengalami peningkatan sehingga berinvestasi di Indonesia cukup tinggi. Konsekuensinya, yield imbal hasil obligasi kita cenderung naik untuk menarik investor asing kembali masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat, biasanya kalau yield obligasi itu mengalami kenaikan, indeks harga saham gabungan kita cenderung mengalami penurunan. Kalau kita lihat tahun 2008 terakhir kali krisis, yield kita sampai ke 17%, dari 9% naik ke 17% untuk obligasi. Dampaknya apa? Indeks harga saham gabungan kita turun 50%, dari 3.100 menjadi 1.500-an. Nah, sekarang indeks harga saham gabungan kita kecenderungannya itu turun sekarang dari posisi 6.200 kemudian ke 4.300, hampir 50%, belum menyentuh 50% seperti level 2008 karena apa? Yield SUN kita belum naik. Kecenderungannya saya berekspektasi 1 bulan ke depan yield kita akan naik karena rupiah akan melemah, indeks harga saham gabungan kita akan mengalami penurunan. Oleh itu, saya merekomendasikan bagi teman-teman semua untuk melakukan aksi jual untuk sementara waktu
melakukan aksi jual untuk saham-saham yang dipegang, yang dikira sahamnya cukup beresiko, kemudian akan bisa beli lagi di bawah nanti kalau indeks harga saham gabungan kita katakanlah level 4.200 bisa beli lagi di bawah, bisa beli saham-saham perusahaan perbankan katakanlah atau consumer yang tadi dapat stimulus dari pemerintah Indonesia, juga banyak telekomunikasi misalkan karena kita banyak menggunakan telekomunikasi untuk seperti ini, jarak jauh berinteraksi. Jadi kalau misalkan indeks harga saham gabungannya turun, kita bisa beli di bawah. Rekomendasi saya dari sisi makroekonomi untuk jangka pendek, untuk 1 bulan ke depan bisa melakukan aksi jual untuk sementara waktu dan kemungkinan untuk 2 minggu ke depan bisa melakukan aksi beli. Jadi transaksi harus melakukan aktif trading dalam kondisi yang cukup uncertainty seperti sekarang. Transaksi short term trading merupakan solusi yang tepat untuk menjaga value portofolio teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.